Halo guys, kebutuhan konten sekarang ini menjadi tren karena dinilai lebih menjanjikan. Hasil video yang stabil jadi aspek utama kalau mau kontennya bagus. Nah, salah satu faktor hasil video bisa lebih stabil adalah kalau di smartphone kita terdapat OIS-nya. Dan sekarang ini udah mulai banyak HP berfitur OIS yang dijual dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, berikut STechIn telah rangkum 7 HP berfitur OIS termurah yang worth it dibeli tahun 2024. Yang pertama, Poco M6 Pro. HP rilisan 1 Februari 2024 ini membawa spesifikasi ekstrim dengan harga yang minim. Layarnya pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus. Bahkan kecerahannya bisa sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Untuk sektor fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS dan EIS. Lalu kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Perekaman videonya ini udah bisa 1080p 60 fps baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya. Dapur pacunya sendiri pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB UFS 2.2 yang dapat diperluas dengan microSD. Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3 kali serta keamanan 4 tahun. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit. HP ini terkesan sempurna, tapi kalau dicari kekurangannya tentu ada pada UI yang ada iklannya dan perekaman video belum bisa sampai resolusi 4K. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Samsung Galaxy A24. HP rilisan Mei tahun lalu ini hadir dengan panel Super AMOLED 6,5 inci resolusi Full HD+, tingkat brightness mencapai 1000 nits dan dukungan refresh rate 90 Hz. Ada juga fitur Eye Care yang akan mengurangi blue light sampai 6% untuk membuat mata tetap aman dan nyaman. Kameranya pun lengkap meliputi lensa utama 50 megapiksel, lalu ada lensa ultra wide 5 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel, serta ada kamera selfie 13 megapiksel. Kamera utamanya ini ada fitur Optical Image Stabilization atau OIS yang akan membuat hasil rekaman video lebih stabil dan bebas blur. Adapun perekaman videonya ini bisa sampai 1080p 30 fps baik itu kamera belakang maupun depan. Performa Samsung A24 ditenagai prosesor Helio G99 yang disokong RAM 8GB yang bisa diperluas dengan RAM Plus hingga 8GB lagi. Untuk internalnya 128GB yang juga bisa diperluas hingga 1TB. Baterainya 5000 mAh yang didukung fitur 25 watt fast charging dan HP ini juga udah punya NFC untuk melakukan pembayaran digital tanpa tunai. Yang kurang dari HP ini adalah perekaman videonya belum bisa 60 fps dan kamera selfie-nya belum ada stabilizer-nya. Berikut ini spesifikasi dan link pembelian di kolom deskripsi. Yang ketiga, Infinix Note 40 Pro. HP Infinix rilisan Maret 2024 ini hadir dengan layar lengkung berkualitas dengan panel AMOLED Full HD Plus dan kecerahan 1300 nits. Refresh rate-nya 120 Hz untuk kemulusan scrolling TikTok. Dan udah pakai kaca pelindung Gorilla Glass juga. Ada pula peningkatan di sektor dayanya yang mana baterai 5000 mAh-nya ini didukung fast charging 70 watt yang bisa ngisi daya 50% dalam waktu 20 menit aja. Bahkan Infinix juga kembali ngasih fitur wireless charging 20 watt dengan Mang Charge yang include di paket penjualannya. Untuk performanya pakai Helio G99 Ultimate yang disokong RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS. Kemudian soal OS-nya sekarang udah ada jaminan dari Infinix, yang mana Android 14 di HP ini bakal dapetin update 2 kali dengan update security patch selama 3 tahun. Dan yang menariknya lagi di bagian kameranya ada lensa utama 108 megapiksel berfitur OIS dan 2 lensa tambahan. Jadi untuk perekaman videonya bisa lebih stabil dari guncangan ataupun getaran.
Namun memang sayangnya gak punya lensa ultra wide, gak punya jack audio, dan tanpa slot kartu SD. Berikut ini spesifikasi dan harganya, serta link pembelian ada di deskripsi. Yang keempat, Vivo V29e. HP ini menghadirkan desain cantik ciri khasnya Vivo dengan bodi belakang yang aman dari jejak sidik jari. Ditambah bentuknya yang ramping dan ringan dengan ketebalan 7,69 mm dan bobot hanya 190 gram. Layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci resolusi Full HD+, kecerahannya 1150 nits dan refresh rate-nya 120 Hz. Ada juga fitur SGS Eye Protection untuk kenyamanan mata dengan mengurangi cahaya biru. Bagian fotografinya cukup apik dengan kamera selfie 50 megapiksel, lalu di bagian belakang ada kamera 64 megapiksel berfitur OIS serta kamera ultra wide 8 megapiksel. Bahkan Vivo juga menyematkan Aura Light Portrait dengan Smart Lighting Control untuk hasil foto terbaik di cahaya minim. Semuanya diotaki oleh prosesor Snapdragon 695 dan sokongan RAM 8GB yang masih bisa ditambah 8GB lagi pakai RAM virtual serta memori internal 256GB. Dan untuk dayanya pakai baterai 4800 mAh dan didukung 44 watt flash charge yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 11 menit. Lalu yang kurang darinya adalah tidak ada slot kartu SD, tidak ada audio jack dan speakernya masih mono, serta perekaman video yang cuma mentok di 1080p 30 fps. Harganya udah turun jadi 3,7 juta dari yang awalnya 4,4 jutaan. Berikut ini uraian spesifikasinya. Yang kelima, Realme 11 Pro 5G. HP rilisan Juli tahun lalu ini awal rilisnya dibanderol 5,6 jutaan, namun sekarang ini turun harga jadi 3,8 jutaan aja. Realme 11 Pro 5G hadir dengan membawa peningkatan pada desain, performa, dan kamera. Tampilannya mengusung Milan Luxury Design yang dilapisi premium leather vegan leather untuk memberikan sentuhan kulit. Lalu performanya ditenagai prosesor Dimensity 7050 yang berfabrikasi 6 nanometer, jadi selain punya performa tinggi, konsumsi dayanya pun terhitung cukup rendah. Sementara sektor fotografinya mengusung kamera utama 100 megapiksel OIS yang mampu merekam video sampai resolusi 4K 30 fps maupun 1080p 60 fps. HP ini pakai layar lengkung OLED berukuran 6,7 inci, refresh rate 120 Hz, dan resolusinya Full HD+. Lalu baterainya ini 5000 mAh yang didukung pengisian daya cepat 67 Watt SuperVOOC. Dan untuk memorinya ada RAM 8GB dengan tambahan 8GB extended RAM dan internalnya 256GB. Namun HP ini gak punya slot untuk kartu SD dan sayangnya lagi gak punya lensa ultra wide. Berikut ini uraian spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Infinix Note 40 Pro 5G. Kali ini Infinix hadirkan versi 5G-nya Note 40 Pro dengan spesifikasi yang lebih bagus lagi. Desainnya tetap premium berlayar lengkung AMOLED seluas 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz untuk kemulusan scrolling. Bahkan layarnya juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass supaya aman dari goresan maupun benturan. Otak yang dipakainya MediaTek Dimensity 7020 yang dipadu dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Lalu untuk fotografi ada kamera 108 megapiksel berfitur OIS ditemani 2 lensa bonus dan kamera selfie 32 megapiksel. Keunggulan yang ditonjolkan oleh Infinix ada di sektor daya, yang mana baterai 5000 mAh-nya disupport fast charging 45 watt dan udah support wireless charging juga dengan daya 20 watt. Ini juga yang jadi nilai lebih Infinix dari HP-HP lain di kelasnya. Namun yang jadi kekurangannya adalah gak punya lensa ultra wide dan gak ada lubang jack audio-nya juga. Berikut spesifikasi dan harganya serta link pembeliannya ada di deskripsi. Yang ketujuh, Samsung Galaxy M34 5G. HP yang rilis awal November tahun lalu ini dipersenjatai prosesor 5 nanometer Exynos 1280.
Dan kinerjanya didukung memori RAM 8GB serta internal 128GB yang bisa ditambah kartu microSD sampai 1TB. Performanya cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian, seperti bermultitasking dengan banyak aplikasi pun udah mampu tanpa adanya kendala. HP ini berjalan dengan Android 13 dan antarmuka One UI 5.1. Lalu Samsung ngasih jaminan update Android 4 kali dan sistem keamanan hingga 5 tahun. Ini merupakan yang terlama dibanding HP dari brand lainnya. Bagian fotografi juga menarik karena ada kamera utama 50MP berfitur OIS ditemani kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP. Perekaman videonya juga udah bisa sampai 4K 30 maupun 1080p 60fps. HP ini punya baterai jumbo 6000 mAh yang mendukung fast charging 25W. Sehingga ponsel bisa terisi hingga 43% dalam waktu 30 menit dan 100% dalam waktu 1 jam 18 menit aja. Lalu yang jadi kekurangan HP ini adalah desain layar jadul dan speaker masih mono. Harga rilis HP ini adalah 3,9 jutaan, namun sekarang udah turun jadi 3,4 jutaan. Berikut spesifikasi dan link pembelian di kolom deskripsi. Jadi itulah 7 HP berfitur OIS termurah yang worth it dibeli di tahun 2024. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.